Halo, jumpa lagi dengan saya Rinawati dan kali ini kita bertemu dalam mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi. Dan di pertemuan kali ini kita masuk ke dalam pertemuan yang keempat, di mana pertemuan yang keempat ini yang akan dibahas adalah mengenai ERD, spesifikasi file, dan pengkodean. Ya. Oke, kita lihat yang pertama yaitu tentang ERD atau yang disebut dengan Entity Relationship Diagram. Nah, apakah yang dimaksud dengan ERD ini? Ya, jadi ERD ini merupakan pemodelan dari basis data relasional gitu ya. Jadi dengan ERD ini kita akan melihat hubungan antara satu entitas ya, di mana dari entitas tersebut nantinya akan memiliki sejumlah atribut ya, kemudian kita akan mengetahui hubungannya dengan entitas yang lain gitu ya dalam sebuah sistem yang nantinya sistem ini akan dilakukan integrasi seperti itu. Kemudian ERD ini akan digunakan oleh seorang perancang sistem itu untuk memodelkan data yang nantinya akan dikembangkan menjadi sebuah database gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan ERD. Kemudian di dalam ERD kita akan mengenal simbol-simbol yang nantinya akan kita gunakan ya. Nah, ini yang pertama. Yang pertama gambarnya adalah seperti ini. Nah, ini menunjukkan sebuah entity atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah entitas gitu ya. Jadi entity ataupun entitas ini menunjukkan segala sesuatu yang dapat digambarkan oleh data. Ya. Ada juga yang menyatakan bahwa entitas ini adalah sesuatu yang berupa subjek nyata serta dapat dibedakan dari segala sesuatu yang lain gitu ya. Nah, itu pengertian dari entitas. Kemudian dari entitas ini sendiri kita akan mengenal dua bagian ya. Yang pertama yaitu yang disebut dengan entitas kuat ya, entitas kuat. Dan yang kedua adalah entitas yang lemah atau weak entity ini, gitu ya. Nah, kalau entitas yang kuat itu menunjukkan sebuah entitas yang tidak memiliki ketergantungan terhadap entitas yang lain. Jadi artinya apa? Artinya bahwa entitas tersebut bisa berdiri sendiri. Sebaliknya, weak entity, ya entitas yang lemah, itu merupakan entitas yang memiliki ketergantungan terhadap entitas yang lain di dalam sebuah relasi ya, dan weak entity ini tidak dapat berdiri sendiri. Itulah yang dinamakan dengan entitas. Kemudian dari entitas ini biasanya kalau kita akan memberikan nama ya, biasanya entitas ini akan kita berikan nama berupa kata benda ya, ataupun orang ya, ataupun bentuknya itu adalah tunggal gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita memberikan penamaan terhadap entitas ya? Sebaiknya itu adalah kita menggunakan kata yang mewakili gitu ya, dan juga yang mudah kita ingat dan juga mudah difahami serta jelas. Nah, itu beberapa catatan penting yang perlu kita perhatikan di dalam memberikan penamaan terhadap entitas. Ya. Kemudian, yang selanjutnya, yang ketiga, ini adalah simbol dari relationship nih ya. Gambarnya adalah seperti ini ya. Ini artinya adalah relationship. Apa itu relationship? Relationship ya itu juga bisa kita katakan merupakan relasi ya, di mana relasi ini kita gunakan untuk menghubungkan entitas dengan entitas yang lainnya, di mana di dalamnya itu memiliki satu keterkaitan,
gitu ya. Jadi di dalam relasi tersebut nantinya akan terjadi sebuah proses. Nah, dari proses tersebut akan menghasilkan hasil yang baru gitu ya. Nah, itu adalah hasil dari relationship ini ya. Kemudian beberapa hal yang perlu kita ingat ya di dalam pembuatan dan juga penamaan dari relationship ini, kita menggunakan simbolnya seperti ini gitu ya. Kemudian di dalam penamaannya sebaiknya itu kita menggunakan kata kerja yang sifatnya itu aktif gitu ya. Kemudian nama dari relasinya usahakan kita tulis dengan sejelas mungkin ya, serta mudah difahami ya, sama seperti di dalam penentuan entitas tadi. Itu beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kemudian yang selanjutnya, identifying relationship. Jadi apa nih? Ini gambarnya sama nih kayak relationship, tetapi ada dua gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan identifying relationship. Ini merupakan relationship yang menghubungkan strong dan weak entity, gitu ya. Jadi ini menghubungkan antara entity yang sifatnya strong dan weak dan berelasi dengan satu entity yang mungkin memiliki suatu atribut yang bukan miliknya, di mana keberadaannya itu tergantung dari entity yang lain gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan identifying relationship. Kemudian yang selanjutnya, nih ada yang disebut dengan atribut ya. Atribut simbolnya seperti ini nih. Ya, ini adalah simbol dari atribut. Lalu apa itu yang dimaksud dengan atribut? Atribut ini merupakan bagian dari sebuah entitas, gitu ya. Jadi dari entitas itu akan memiliki atribut-atribut yang termasuk di dalamnya, gitu. Contohnya apa? Contohnya misalkan sebutlah nama entitasnya adalah pelanggan, gitu ya. Jadi pelanggan ini memiliki atribut misalkan nama, ya, nama pelanggan. Kemudian apa? Kode pelanggan. Telepon, alamat, dan lain-lain. Nah, itulah yang disebut dengan atribut. Ya. Kemudian dari atribut ini ada yang disebut dengan atribut derivatif. Ya, simbolnya seperti ini, seperti atribut tetapi putus-putus nih garisnya, gitu ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan atribut derivatif? Yaitu merupakan atribut yang tidak harus disimpan di dalam database gitu. Jadi tidak mutlak hukumnya disimpan di dalam database. Contohnya apa? Misalkan atribut yang dihasilkan dari relationship gitu. Jadi hasil dari relationship kemudian akan menghasilkan atribut. Nah, atribut ini disebut dengan atribut derivatif, ya. Kemudian yang selanjutnya atribut primary key, ya, simbolnya seperti ini. Atribut terus ada garis bawahnya. Nah, itu yang dimaksud dengan atribut primary key, ya. Apa itu atribut primary key? Yaitu merupakan jenis atribut kunci, ya. Jadi ini adalah kuncinya yang terdiri dari satu atau beberapa atribut yang dapat membedakan baris data dan bersifat unik. Gitu. Yang namanya primary key pasti sifatnya itu adalah unik. Contohnya apa? Misalkan nomor induk pegawai gitu ya, nomor induk karyawan, nomor induk mahasiswa gitu ya. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai atribut primary key. Ya. Kemudian selanjutnya atribut multi value nih ya, gambarnya seperti ini. Nah, apa itu atribut multi-value? Yaitu merupakan sebuah atribut yang terdiri dari beberapa bagian yang dapat dipecah, gitu ya. Kemudian dapat dikatakan memiliki sub-atribut. Jadi, di dalam atribut tersebut memiliki sub-atributnya, ya. Contohnya apa? Misalkan di dalam sebuah atribut nama, ya. Atribut nama tersebut memiliki multiple value. Jadi ada nama depan, nama tengah, dan nama
belakang. Nah, itulah yang disebut dengan atribut multi-value. Kemudian, atribut composite. Nih ya, simbolnya seperti ini nih. Nah, apa itu atribut composite? Yaitu merupakan atribut yang masih dapat kita uraikan lagi menjadi sub-sub atribut yang masing-masing memiliki makna, ya. Jadi bisa kita uraikan lagi menjadi atribut-atribut yang lain, ya, yang sifatnya adalah sub atribut. Kemudian contohnya apa? Contohnya misalkan di dalam tabel mahasiswa, ya. Jadi di sini atribut nama mahasiswa itu merupakan atribut sederhana. Nah, kalau alamat mahasiswa itu bisa kita artikan sebagai atribut composite. Itu perbedaannya. Jadi kalau nama itu tidak bisa kita bagi lagi gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan atribut sederhana. Tetapi kalau alamat, ya, alamat ini kita bisa uraikan lagi nih, ya, bukan hanya sekedar alamat, tapi kita bisa bagi lagi ke dalam sub atributnya. Contohnya apa? Alamat, lalu kita tambahkan nama kota, kode pos, dan lain-lain. Nah, itulah yang disebut dengan atribut composite. Lalu, bagaimana tahapannya di dalam pembuatan ERD ini ya? Jadi, tahap yang pertama, kita menentukan dulu seluruh entitas yang terlibat. Gitu. Jadi, apa sih entitas-entitas yang terlibat di dalamnya? Ya, ini contohnya. Contohnya di sini nih. Kita tentukan entitasnya yang mana, ya. Ingat lagi tadi entitas simbolnya seperti apa, ya. Jadi entitas simbolnya ini ya. Jadi di sini kita tentukan seluruh entitas yang terlibat, ya. Di sini ada anggota, kemudian ada apa lagi? Petugas, ada buku, dan juga ada kategori. Nah, itulah entitas-entitas yang terlibat di dalam ERD ini. Kemudian apalagi tahap yang kedua, nih lihat. Di dalam tahap yang kedua, yaitu kita menentukan atribut kuncinya dari masing-masing entitas, ya. Jadi kita tetapkan atribut kuncinya. Nih, contohnya apa? Contohnya di dalam anggota ini yang menjadi kunci apa? Tadi lihat nih, atribut kunci simbolnya apa, ya? Seperti ini terus ada garisnya. Mungkin di sini nggak kelihatan, semuanya ada merah-merahnya gitu ya. Tetapi bisa saya katakan bahwa di sini yang menjadi atribut kunci dari anggota adalah ID anggota. Ini kuncinya. Kemudian petugas, ada ID petugas ya. Kemudian apa lagi? Di buku ada ID buku ya. Kemudian kategori ada kategori ID. Nah, itulah yang disebut dengan atribut kunci dari masing-masing entitas. Kemudian langkah yang ketiga apa? Kita mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta dengan foreign key-nya, gitu ya. Jadi lihat di sini. Nih, anggota itu apa saja di sini? Adakah foreign key dan sebagainya gitu ya. Kalau tadi kita sudah ketemu tuh primary key-nya apa dan sebagainya. Di sini kita tetapkan di dalam anggota itu ada ID anggota, ada ID status ya, ada nama, ada status, ada alamat, ada nomor telepon ya. Kemudian di dalam petugas ada ID petugas, nama, alamat, nomor telepon, buku, ID buku, judul buku, kategori ID ya. Ini kategori ID ini adalah foreign key nih. Ini kunci tamu nih. Kunci tamu, kunci dari kategori yang menjadi kunci tamu di buku gitu ya. Pengarang dan penerbit. Kemudian kategori ada kategori ID dan deskripsi. Itu dia. Kemudian yang keempat, kita menentukan derajat relasi atau yang disebut dengan cardinality dengan metrik relasi untuk setiap himpunan relasinya, gitu ya. Jadi kita di sini akan menentukan bagaimana derajat relasinya, ya. Jadi ingat bahwa di dalam relasi itu ada one to one, jadi satu ke satu, one to many.
many to many gitu ya. Jadi kira-kira nanti itu masuk ke dalam derajat relasi yang seperti apa gitu ya. Nah, coba kita lihat yang pertama antara petugas dengan anggota. Nih lihat ya. Ini adalah menunjukkan many, sedangkan ini adalah menunjukkan one. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa cardinality-nya antara petugas dengan anggota itu adalah one to many, gitu ya. Kemudian antara petugas dengan buku, yaitu adalah many to many. Antara buku dengan kategori, yaitu adalah many to one. Nah, itulah yang disebut dengan cardinality. Kemudian yang kelima, kita bisa melengkapi entitas dengan atribut non kunci, gitu ya. Jadi di sini kita lengkapi nih semua atribut-atribut dari entitas yang ada tadi. Ini maksudnya yang non kunci, bukan yang kunci kan tadi ID anggota nih. Kita lengkapi nih atribut-atribut lain gitu ya. Ada ID, nama status dan sebagainya. Nah, inilah atribut-atribut yang bukan kunci di dalamnya gitu ya. Kita juga melengkapi hasil dari entity yang dari relationship dan sebagainya gitu ya. Nah, itu langkahnya ya. Nah, ini contohnya, contoh dari ERD yang sudah kita buat, di mana dari ERD ini adalah sebuah sistem gitu ya di dalam perpustakaan ya, di mana perpustakaan tersebut memiliki petugas dan juga buku, sedangkan anggotanya itu boleh melakukan peminjaman terhadap buku gitu. Nah, di sini kita lihat satu petugas itu melayani banyak anggota ya. Kemudian satu anggota itu boleh meminjam banyak buku, lihat, banyak buku ya. Kemudian banyak petugas itu mendata banyak buku ya. Banyak buku memiliki satu kategori ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari entitas ya, dan juga relationship yang ada di dalam sebuah sistem perpustakaan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tentang spesifikasi file. Nah, apa itu spesifikasi file? Jadi spesifikasi file ini merupakan penjelasan mengenai bentuk-bentuk file database yang digunakan untuk pengolahan pada proses sistem gitu. Jadi spesifikasi file ini menjelaskan tentang file ataupun tabel yang terbentuk dari transformasi ERD yang telah kita buat sebelumnya ya, di mana nanti file-file inilah yang akan kita simpan di dalam database gitu ya, dengan aturan-aturan, ukuran-ukuran yang sebelumnya telah ditetapkan. Contohnya apa? Misalkan berapakah panjangnya gitu ya. Terus bagaimanakah tipe filenya dan sebagainya. Nah, itu akan kita tentukan di dalam penetapan dari spesifikasi file ini. Nah, ini contohnya. Contoh di dalam penentuan dari spesifikasi file. Misalkan kita akan menentukan spesifikasi dari file buku, gitu ya. Nah, di sini kita tetapkan apa nama filenya. Misalkan di sini buku, akronimnya apa, ya. Kemudian tipe filenya apa. Nah, di sini adalah buku ini merupakan file master, gitu. File master ini maksudnya apa sih, gitu ya. Jadi file master ini yang dimaksud adalah sebuah file yang kita gunakan untuk menyimpan data dari sistem informasi tertentu secara lengkap. Kemudian akan dipelihara secara teratur, gitu ya. Nah, di dalam file master ini merupakan file utama dari file-file yang lainnya. Jadi bisa kita katakan merupakan file induk gitu. Jadi file induk ini atau master ini akan kita perbaharui ya dengan adanya file yang lain yang disebut dengan file
transaksi. Ya, jadi file master ini akan kita perbarui dari adanya file transaksi. Seperti itu. Nah, kalau ada file master, kemudian tadi saya sebutkan ada file transaksi, gitu ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan file transaksi? Jadi file transaksi itu merupakan file yang berisi informasi yang kita gunakan untuk memperbaharui tadi file master, gitu. Jadi dengan adanya file transaksi, kemudian nantinya akan mengubah, memperbaharui file master tersebut, gitu ya. Nah, itulah dua tipe file yang ada. Nah, kebetulan file buku ini merupakan file master. Kemudian, bagaimana aksesnya? Ya, bagaimana cara akses file buku ini? Nah, di sini disebutkan bahwa cara aksesnya adalah random, ya, atau yang disebut juga dengan relatif. Itu artinya apa? Artinya bahwa file dengan organisasi acak, ya, dengan pengaksesan yang bisa kita lakukan secara langsung, gitu. Jadi bisa acak, bisa kita lakukan secara langsung. Nah, itulah yang disebut dengan random. Nah, kalau bukan random berarti ada apa lagi, Bu? Ya. Nah, ada lagi yang disebut dengan sequential, misalkan ya. Kalau sequential ini merupakan file yang pengorganisasiannya itu urut dan juga pengaksesannya juga urut. Ya, atau indeks sekuensial. Nah, kalau yang bentuknya itu indeks sekuensial, itu berarti bahwa file dengan organisasi urut, kemudian pengaksesannya bisa dilakukan secara langsung. Nah, kira-kira yang paling tepat itu yang mana, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, panjang recordnya berapa? Ini contohnya adalah sepanjang 250 byte. Kemudian file key-nya apa? Nah, di sini adalah kode buku itu sebagai file key-nya, gitu ya. Lalu software yang digunakannya apa? Nah, di sini kebetulan yang digunakan adalah MySQL. Nah, ini adalah contohnya, ya. Kemudian selanjutnya nih ya, jadi kita buat lagi tabelnya ya dari spesifikasi file yang akan kita buat. Ya, kita di sini akan sebutkan apa saja yang menjadi elemen datanya, kemudian akronimnya apa, lalu tipe filenya apa, panjangnya berapa. Nah, kemudian ini apakah merupakan primary key, foreign key, ataukah yang lain gitu ya. Kita akan sebutkan keterangannya di sini. Nah, contohnya di sini masih tentang buku ya. ID buku di sini adalah sebagai primary key ya, akronimnya ID buku. Kemudian tipenya di sini adalah integer ya. Tipe filenya adalah integer, itu artinya apa? Kalau bertipe integer itu berarti tipe data yang dipakai untuk menampung adalah berupa angka bulat positif ataupun negatif. Itulah yang disebut dengan integer. Kemudian panjangnya adalah 5, dan ini adalah sebagai primary key. Kemudian yang kedua, ID kategori. Akronimnya ID kategori, tipenya sama integer. Nah, ini adalah sebagai kunci tamu, ya, foreign key. Tadi kategori itu adalah primary key di kategori. Lalu judul buku. Judul buku, akronimnya judul buku, lalu di sini tipenya adalah varchar. Nih, kalau varchar ini atau sering juga disebut dengan chart gitu ya, itu adalah merupakan tipe data untuk menampung data yang bertipe karakter ya, atau bisa kita sebut dengan alfabetik dari A sampai Z gitu. Jadi judul buku itu huruf A sampai Z ya. Panjangnya 50. Date. Kalau date ini tipe data yang kita gunakan untuk menyimpan dan memanipulasi data yang berkaitan dengan operasional tanggal dan waktu. Ya. Kemudian ada lagi nih yang berbeda nih, enum. Ya. Apa itu tipe data yang enum ini? Nah, kalau itu adalah merupakan tipe data yang nilai atau value-nya itu sudah kita definisikan sebelumnya di dalam database. Gitu. Jadi kita sudah buat terlebih dahulu di dalam database. Contohnya apa? Misalkan jurusan, hanya kita batasi nih, sistem informasi.
ya, teknik informasi dan sebagainya. Sudah kita buat dulu sebelumnya, ya. Kemudian jenis kelamin, misalkan di situ ada wanita dan pria, ya. Agama, misalkan ya, kita sebutkan dulu agama ada berapa dan sebagainya. Nah, itu adalah tipe dari enam. Nah, itu dia. Kemudian teknik pengkodean, ya, teknik pengkodean. Coba kita lihat tentang teknik pengkodean ini. Jadi kode itu kita gunakan untuk mengklasifikasikan data, memasukkan data ke dalam komputer, dan untuk mengambil bermacam-macam informasi yang berhubungan dengannya. Ya, jadi pengkodean ini memudahkan kita, menyederhanakan agar mudah diingat, seperti itu ya. Kode ini bisa berupa kumpulan angka, huruf, ataupun karakter khusus, gitu ya. Kemudian maksudnya apa? Ya, jadi dari pengkodean ini sendiri yang pertama yaitu untuk menjaga hubungan dengan sesuatu, gitu. Jadi bisa digunakan untuk mengenali sesuatu ataupun seseorang, misalkan ya, tempat, ya, ataupun ya kita melihat, menjaga bagaimana hubungan informasinya, ya. Contohnya apa? Yaitu yang pertama urutan kode sederhana, ya. Jadi kalau kita menggunakan kode sederhana ini, kita akan menggunakan nomor yang kita tandai, ya. Dan ya ini akan kita gunakan, gitu ya. Contohnya apa? Contohnya ya misalkan 5676. Nah, 5676 itu kita gunakan untuk menandai ini nih, rocking chair with letters, gitu. Kemudian 5677. Ini untuk menandai dining room misalkan ya. Nah, itu. Jadi kodenya apa, kode penomorannya apa, nah itu mewakili apa. Gitu. Nah, itu adalah urutan kode sederhana. Kemudian yang kedua yaitu adalah kode deviasi abjad. Nah, ini biasanya itu dipakai untuk melakukan pendekatan terhadap identifikasi suatu nomor rekening dan untuk mencetak label surat. Ya, contohnya ini nih, kita tetapkan bahwa kodenya adalah 15417 TNG 7533 TGP. Nah, ini setiap bagiannya itu mewakili satu hal. Nih ya, contohnya 15417. Nah, di sini menunjukkan kode pos dari pelanggan. Kemudian ini ya, TNG itu ada menunjukkan nama pelanggan, inisial dari pelanggannya. Kemudian 7533 ini menunjukkan alamat pelanggannya di mana. Ya, ini kodenya. Kemudian TGP itu menunjukkan kode majalahnya. Nah, itu contoh kode deviasi abjad yang dibuat. Kemudian dengan pengkodean ini kita bisa melakukan klasifikasi terhadap informasi gitu. Jadi klasifikasi ini kita membagi gitu ya. Sehingga dengan pembagian tersebut kita bisa membedakan dengan jelas ya kelas-kelasnya, item-itemnya gitu. Nah, pembagiannya yang pertama yaitu adalah klasifikasi kode. Jadi di dalam klasifikasi kode ini kita melakukan pengelompokan untuk membedakan di antara kelas-kelas itemnya. Ya. Contohnya apa? Misalkan di sini kita bagi ke dalam kelas F dan kelas S. Nah, kalau F itu contohnya, itu F ini adalah mewakili freshman. Ya, itu artinya 1 sampai 30 jam kredit ya. Kalau freshman kemudian 1 sampai 30 jam kredit berarti menggunakan kodenya adalah F. Kemudian S ini menunjukkan sophomore. Nah, ini kategorinya adalah antara 31 sampai dengan 60 jam kredit. Itu kodenya adalah S. Nah, itu contoh dari klasifikasi kode. Kemudian yang ketiga, blok urutan kode.
yaitu untuk membedakan satu grup data dengan karakteristik khusus lainnya yang bisa berupa huruf tunggal ataupun angka. Ya, contohnya apa? Contohnya blok urutan kode, misalkan urutan huruf gitu ya. Nah, di sini contohnya kita buat huruf I dan M. Ya. Nah, kalau I itu mewakili interest payment misalkan ya, ataupun M itu menunjukkan medical payment. Nah, itu contoh dari blok urutan kode. Kemudian yang ketiga, kode ini ternyata bisa merahasiakan informasi. Ya, jadi kita bisa melakukan pembuatan, kita bisa merahasiakan sebuah informasi, ya, agar informasi tersebut tidak diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan di dalamnya, gitu ya. Nah, ini contohnya misalkan dengan kode chipper, gitu, yaitu merupakan substitusi langsung satu huruf untuk lainnya, satu angka untuk lainnya, atau satu huruf untuk satu angka, ya. Contohnya misalkan Black's Mind, gitu ya. Jadi kita ganti dengan kode angka, ya. Ini kode angkanya yang kita buat, ya. Nah, itu dia contoh dari merahasiakan informasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah untuk mengumumkan informasi. Nah, ini apa maksudnya? Jadi di sini dengan kode tersebut kita akan membuat informasi dari sebuah data itu menjadi lebih berarti, gitu ya, lebih bermakna, sehingga informasi di dalamnya itu bisa dengan seluas-luasnya kita bagikan, gitu ya. Nah, ini terdiri dari kode subset digit signifikasi, yaitu memungkinkan untuk menjelaskan suatu produk dengan baik dari kategorinya di dalam beberapa grup, gitu ya. Contohnya apa? Di sini 3 digit pertama itu menunjukkan kode departemennya, ya. Kemudian 3 digit selanjutnya itu merupakan kode dari nama produk. Kemudian 2 digit selanjutnya ini menunjukkan kode warna. Nah, kemudian 2 digit terakhir itu menunjukkan ukurannya, gitu ya. Jadi dengan ini sudah jelas nih, ini artinya apa, dari departemen apa, nama produknya apa, warnanya apa, dan ukurannya berapa. Itu secara jelas informasinya dapat ditampilkan di dalam kode subset digital signifikasi. Ya, itu contohnya. Kemudian yang kedua yaitu sebuah kode yang disebut dengan kode mnemonik. Nah, kode mnemonik ini menggunakan kombinasi huruf dan simbol. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar mudah diingat dan kita mengerti. Gitu. Contohnya apa? Misalkan dalam penyebutan Bandung itu kita akan singkat dengan BDG. Gitu. Jadi kalau ketemu BDG itu artinya adalah Bandung. Jakarta kita singkat dengan JKT, gitu ya. Nah, itu contoh dari kode mnemonik. Kemudian bagaimana petunjuk pembuatan kode, ya. Jadi di dalam pembuatan kode itu yang pertama harus meringkas. Jadi lebih ringkas. Kalau yang asli itu panjang, nah dengan kode itu bisa kita ringkas. Kemudian menjaga kode agar tidak berubah, gitu ya. Jadi ya kalau ketetapannya apa maka akan kita ikuti, ya, konsisten gitu ya dari awal sampai akhir. Kemudian memastikan bahwa kode adalah unik, ya, unik lah benar. Membiarkan kode dapat diurut, menghindari kode yang mirip, menjaga kode yang seragam, kemudian membolehkan modifikasi terhadap kode, lalu membuat kode menjadi berarti, dan yang terakhir adalah kita menggunakan kode tersebut. Nih contohnya misalkan kita membuat sebuah kode, ya. Kodenya terdiri dari beberapa panjang gitu ya. Di sini contohnya 6 ya panjangnya. Di sini 2 digit pertama ini adalah inisial dari barang,
kemudian 1 digit selanjutnya itu adalah merek barang, dan 3 digit terakhir itu adalah merupakan nomor barangnya. Ya, di sini contohnya apa? Contohnya adalah inisial barangnya adalah MN, gitu ya. Nah, MN ini apa? MN ini adalah monitor. Kemudian merek barangnya P. Nah, di sini P ini maksudnya adalah mewakili merek barang Philips. Kemudian nomor barang 001, ya. Jadi nomor barang itu adalah nomor 1. Itu contoh dari pembuatan kode, gitu ya. Nah, oke, pertemuan 4 saya akhiri sampai di sini, gitu ya. Semoga bisa membantu, dan akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat, dan semoga kita senantiasa selalu sehat. Terima kasih.